Tidak pernah Nabi hadir dalam sebuah perkumpulan kecuali beliau akan membahas tema-tema tertentu yang dengan itu akan melahirkan inovasi-inovasi baru dalam kehidupan. Maka saya akan memulai tema besar kita, jati diri Muslim modern terkait dengan aspek kesempurnaan dari nilai-nilai keislaman. Saya mohon izin memulai materi saya yang barusan muqaddimah, yang sekarang kita akan bahas dengan uraian yang agak saya sedikit pelankan insyaallah. Saya mau komitmen dulu. Siap kita bersaudara insyaallah? Ya, siap bersatu insyaallah? Oke. Kemudian ini yang paling penting, siap beribadah insyaallah? Ya, awas hati-hati jangan sampai jauh-jauh ke Inggris hanya untuk bermaksiat, untuk apa gitu. Ya. Yuk kita kembalikan. Saya mau kritisi dulu temanya. Jati diri Muslim modern. Kalau ada Muslim modern, berarti ada Muslim klasik. Ya Mas ya. Ada yang konvensional. Nah, sedikit saya tekankan dulu. Semua Muslim pasti modern. Di mustahil ada Muslim yang tidak modern. Karena semua ajaran Islam sejak ini diturunkan sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan selalu selaras dan selalu sesuai di setiap masa dan tempat yang akan kita lalui sampai kehidupan dunia berakhir. Yuk, kita berikan contoh ya. Teman-teman, ini yang bedakan antara umat Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya, gak apa-apa, antum simak aja di sini, biar saya lebih fokus insya Allah. Fokus ini, Quran surah ke-17 ayat kedua, contoh, paling kiri sebelah atas. Nabi Musa alaihissalam, ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, Allah turunkan kemudian bimbingan, Allah turunkan kitab, petunjuk, tapi dijelaskan oleh Allah misinya, visinya hanya untuk kalangan terbatas saja, Bani Israel. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israel. Kami berikan kepada Musa kitab bimbingan untuk membimbing umat supaya lebih baik, tapi dibatasi li Bani Israel, untuk kalangan Bani Israel saja. Selesai. Di masanya Musa. Karena itu ketika Musanya wafat, maka mukjizatnya, baik tongkatnya, baik kemudian kemuliaan yang lainnya, bahkan kitabnya berhenti sampai di situ. Saya tanyakan pada Anda, siapa yang pernah menemukan kitab Nabi Musa Taurat sampai sekarang dengan versi asli? Tunjukkan pada saya. Saya punya koleksi Taurat, bahkan Talmud yang sekarang, tapi ketika kemudian dikaji, digali, tidak sampai kepada bahasa aslinya. Oke. Nabi Isa alaihissalam, Quran surah ke-19 Maryam, ayat 31 sampai 33. Ketika diangkat oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul, diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk ibadah, apa fokusnya? Satu keterangannya, sama persis, li Bani Israel, hanya membimbing kalangan tertentu di Bani Israel, itu pun wilayah sebagian dari Palestina saja. Anda tarik ke atas lagi, ya, Quran surah ke-51 ayat 24 sampai 30. Kenal Nabi Ibrahim? Bagus. Ada yang kenal Nabi Ibrahim? Ini masih agak lumayan lah. Saya di Sukabumi, ada yang kenal Fir'aun. Saya tanya, kenal Fir'aun? Kenal Ustaz, Masya Allah, luar biasa. Oke, Nabi Ibrahim itu sezaman dengan Nabi Lut alaihissalam. Saya ulang, Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi Lut. Anda bayangkan, beda kota, beda nabi. Jadi kalau misalnya di sini Manchester dengan Liverpool, gitu kan? Itu di Manchester dengan Liverpool, nabinya beda. Beda kota, beda nabi. Anda bayangkan. Nabi Ibrahim untuk kalangan komunitas tertentu, Nabi Lut komunitas tertentu. Ketika malaikat akan datang memberikan kemudian hukuman pada umat Nabi Lut yang menantang azab, memang minta diazab, itu mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim. Ya, buka Quran surah 51 ayat 24, ya, paling kanan sebelah bawah. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang datangnya para malaikat bertamu ke tempatnya Nabi Ibrahim di malam hari? Oke, apa tujuannya? Teruskan ayat 30, 31, 32-nya sampai ke atas, paling kiri sebelah atas. Ya, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Ya, maka Nabi Ibrahim bertanya, kalian ini apa tujuan datang kemari? Apa jawabannya? Inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kami itu bukan ke sini sebetulnya, cuman mampir, tujuan kami ke tempat umatnya Nabi Lut alaihissalam.
Dan Anda bayangkan, ternyata setiap nabi yang diutus oleh Allah, sebelum Nabi Muhammad SAW, ajarannya terbatas pada komunitas tertentu, di waktu tertentu, dan tidak kemudian bisa dibawa ke masa-masa berikutnya. Kecuali kalau hanya masuk pada ranah keyakinan-keyakinan saja. Yuk kita urut ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW, misalnya bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, bin Matushara, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Dari Nabi Adam sampai nanti ke Nabi Isa alaihissalam, 600 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, ternyata hanya terbatas pada komunitasnya saja dan ajarannya berhenti sampai di situ. Nabi Muhammad berbeda. Karena berbeda ini, semua nabi pernah menyebutkan tentang misi Nabi Muhammad yang selalu akan terbawa ke setiap masa sampai dengan berakhir kehidupan dunia. Di mana ditemukan diantaranya? Yuk kita buka Quran surah kedua, ayat 185. Keterangan Nabi Ibrahim di Quran surah kedua, ayat 129. Keterangan Nabi Isa, Yesus, Mesia, di Quran surah ke-61, ayat yang ke-6. Lalu ditutup dengan Quran surah keempat, ayat 163. Fokus dengan saya. Ini landasan berpikir kita. Saya tidak ingin kita membahas sesuatu tanpa punya argumentasi yang kuat. Quran surah kedua, ayat 185. Paling kiri pertengahan di mushaf. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan, kata Allah, aku turunkan Al-Quran. Fokus baik-baik. Hudan linnas. Apa tujuan diturunkannya Al-Quran itu? Supaya jadi petunjuk. Semua kitab disebut hudan. Taurat hudan. Fokus. Injil hudan. Karena sifat kitab ini menjadi petunjuk untuk kehidupan. Tapi yang unik bagi Al-Quran, kalimatnya bukan liqaum Muhammad, liqaum Quraisy, liqaum jahiliyah, tapi kalimatnya linnas, untuk seluruh manusia. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. An-Nas. Manusia disebut dengan 5 nama. Satu bashar, menunjuk pada nafsunya. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Qul innama ana basyarum mithlukum. Contoh. 2 ins, sering disandingkan dengan jin. Disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins. 3 insan, disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan. 4 Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Contoh Quran surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum. Tapi 4 ini, itu menunjuk pada makna personal. Bashar, personal. Ins, personal. Insan, personal. Walaupun karakternya beda-beda dalam setiap namanya. Bani Adam, personal. Menunjuk pada urutan genetikanya ke atas. Tapi tidak pernah disebutkan nas kecuali mencakup seluruh manusia dengan sifat sosialnya. Tanpa kecuali. Kata Allah, ketika saya turunkan Al-Quran, sifat Al-Quran bukan untuk golongan tertentu, komunitas tertentu, tapi manusia tanpa batas sampai kehidupan berakhir. 1. Karena itu nabinya ketika diutus kalimatnya jelas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, karena kitab yang aku turunkan untukmu itu untuk semua manusia tanpa batas, maka engkau pun tugasnya, walaupun kau wafat, maka misimu tetap akan terbawa abadi sampai kehidupan berakhir. Jadi dari sini saya ingin katakan, semua masa yang kita lewati, sepanjang kita muslim, dan kemudian kita kembalikan kepada nilai-nilai Quran, maka semua nilai Quran sifatnya akan abadi dan akan sesuai dengan setiap perkembangan zaman. Makanya orang Islam itu yang kembali pada nilai Al-Quran itu pasti modern, Pak, Bu. Silakan Anda cek. Semua sifat-sifat tulisan, sifat-sifat karya, bahkan yang dianggap sebagai kitab suci, mohon maaf, selain Al-Quran, pasti akan berhenti di masanya. Dari segi tulisannya, dari segi bacaannya,
Dari segi pengamalannya, Al-Quran tidak. Dari zaman diturunkan Iqra pertama kali, sampai sekarang masih Iqra. Dari mulai dituliskan di mushaf, tahun 150 Hijrah, ada harakatnya, ada tulisannya, ada mushafnya, sampai sekarang tidak pernah berubah. Kita ambil ke ibadahnya, maaf ya. Dari ibadah sholat misalnya, dari zaman Nabi sudah 15 abad, sampai sekarang tidak pernah berubah. Setiap masa selalu sama. Gerakannya sama, bacaannya sama, tidak berubah. Silahkan cek dengan yang lain. Ada penyesuaian, ada ejaan yang disempurnakan, ya, ada yang kemudian direvisi dan sebagainya. Quran tidak. Yang paling dahsyat di Al-Quran juga ada dua yang paling utama, dan ini mungkin yang jadi pembahasan kita yang paling utama. Ada dua nilai yang bila nilai itu dikerjakan, itu secara langsung dan otomatis akan membawa kemajuan, bukan sekedar modern, tapi membawa kemajuan di lingkungan tempat kita tinggal. Pertama adalah tentang pengetahuan. Yang kedua tentang nilai-nilai kehidupan. Ini yang menjadikan kesempurnaan dalam Islam yang terbawa dalam setiap masa dan tidak akan pernah mengalami perubahan. Bahkan demi Allah saya katakan, Eropa, termasuk Inggris, termasuk ke Asia, termasuk sampai ke Timur, ke Jepang, sampai ke Cina dan sebagainya, mereka mengakui bahwa kemajuan yang mereka dapatkan sampai hari ini, termasuk sifat modernitasnya, itu terambil dari nilai-nilai Islam, khususnya setelah terjadi perjanjian Tordesillas. Jadi ternyata mereka maju itu ketika membawa nilai Islam. Maju itu ketika membawa hasil dalam nilai-nilai keislaman. Dan yang paling menarik, riset saat ini mengatakan orang Islam itu mundur, ternyata bukan karena mereka, maaf sekali lagi, kalau kalimat ini muncul, bukan karena mereka tidak ingin maju, tapi karena kebanyakan umat Islam saat ini menjauh dari nilai-nilai Al-Quran dan petunjuk-petunjuk keislamannya. Ini persoalan besarnya. Nah, sekarang kita turunkan, kita bedah pelan-pelan. Apa dua nilai ini yang menjadi kesempurnaan Islam? Nanti kita berdialog, dan mari kita lihat fenomena yang terjadi saat ini, dan kita bandingkan dengan apa yang telah dicapai di Barat, khususnya, baik di Amerika, di Eropa, atau sebagian negara Asia yang telah maju. Dan saya tidak pernah mengajarkan kita untuk mencela orang lain. Tapi kita harus introspeksi ke dalam. Kalau kita punya teorinya orang mengamalkan, jangan kita cela. Yang terjadi adalah seharusnya kita kembalikan pada tuntunan ini dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Saya mulai dari bagian yang pertama dulu. Mustahil satu komunitas, bahkan sebuah negara disebut modern, bisa maju kecuali sebab yang pertama itu terhimpun di dalamnya, yaitu bagian pertama, berkumpulnya ilmu pengetahuan yang dipraktikkan dalam nilai-nilai kehidupan. Nggak ada negara maju tanpa teknologi. Nggak ada negara maju kalau nggak punya kebiasaan riset. Nggak ada negara maju kalau tidak punya kebiasaan meningkatkan mutu pendidikannya. Mustahil. Semua negara yang maju pasti akan memulai dari dunia pengetahuan, pendidikan. Knowledge. Bapak Ibu mohon maaf ya, fokus baik-baik. Sebelum Al-Quran diturunkan, Nabi kemudian menghadapi situasi masyarakat. Masyarakatnya dikenal dengan apa namanya? Jahiliyah. Apa artinya jahiliyah? Bodoh. Oke, yuk kita ambil logika dulu sebentar. Saya ambil tempatnya di sini, jahiliyah. Jadi ada jahlun, ada jahilun, ada jahiliyah. Itu beda. Jahlun, bodoh. Bisa jadi lawan dari pengetahuan, kurang ilmu. Jahilun, orangnya. Tapi kalau jahiliyah, itu komplit. Ke orangnya, ke pengetahuan, ke sifatnya. Jadi jahnya kepada orang, hiliyunnya kepada pengetahuan, taknya kepada sifatnya. Di sini komplit. Sudah ilmunya kurang, sifat kebaikannya juga nggak ada. Kalau ada orang yang nggak kenal kebaikan, di sini puncaknya. Ya, Anda kalau ingin cari misalnya pembegal, maaf ya, pembegal yang paling profesional di sini akan ditemukan. Kalau ada pembegal sekarang itu telat sebetulnya dan kalah sama jahiliyah. Ya, bahkan di zaman jahiliyah sekampung ada kampung namanya Gifar. Di kampung itu tidak pernah ada satupun profesi yang dibanggakan kecuali membegal. Tokohnya Jundub bin Junadah kelak masuk Islam dan menyebutkan kota asalnya dengan nama Gifar, dikenal dengan Abu Dzar al-Ghifari.
Anda kalau ingin cari pemabuk, maaf, yang paling profesional yang jahiliyah. Di jahiliyah itu kalau mau mabuk paling minimal 5 kali dalam sehari. Paling minimal. Kalau ada orang mabuk cuma sekali, itu pemabuk baru biasa. Ya, itu pemabuk pemula gitu. Ya. Jadi yang paling dasar itu 5 kali, Pak. Pezina, jangan ditanya. Zina di jahiliyah itu bukan sekedar zina biasa. Kalau bosan dengan pasangan, besok bisa tukeran. Saya nggak enak nih dengan yang semalam, istri saya tukeran dengan istri kamu ya. Itu besoknya bisa tukeran. Itu jahiliyah. Ini semua berkumpul di sini. Diapit oleh 2 kekuatan luar biasa. Imperium Romawi dan Kekaisaran Persia. Di sini Romawi, di sini Persia. 2 kutub besar, teknologinya sudah hebat, filmnya sudah banyak kita lihat. Maaf, kemampuannya dahsyat, jangan bicara ekonomi, politik, bahkan sampai militernya luar biasa. Pertanyaan saya, mudah bagi Allah menurunkan Al-Quran di sini? Atau di sini? Tapi kenapa Allah turunkan di sini? Untuk menunjukkan kepada kita dahsyatnya Al-Quran, bahkan mampu menjadikan yang paling nadir di titik hal-hal yang buruk ini, baik kriminalitasnya, pengetahuannya, ekonominya, segalanya, dengan dahsyatnya Al-Quran dia akan terangkat bahkan mengalahkan Persia dan Romawi. Jadi kalau diturunkan di sini orang akan berkata, pantas maju ya turunnya di Romawi. Kalau turun di sini pantas maju turunnya di Persia. Tapi ketika Allah jadikan turunnya di jahiliyah sampai naik dan diberikan status khairul ummah. Turun Quran surah ketiga ayat 110. Kuntum khaira ummah. Dahsyatnya dengan turunnya Al-Quran ke sini tiba-tiba masyarakat ini menjelma, membuat peradaban, dan peradabannya tidak pernah disebutkan dengan nama kotanya. Silakan Anda cek. Mesir maju, peradabannya disebut dengan peradaban Mesir. Mesopotamia, peradaban Mesopotamia. Romawi, peradaban Romawi. Persia, peradaban Persia. Tapi ketika Islam datang memberikan sibghah kepada masyarakat Arab, tidak pernah ada peradaban Arab. Yang ada peradaban Islam. Peradaban Islam di Baghdad. Peradaban Islam di Spanyol. Peradaban Islam di Nusantara. Ternyata ketika nilai Islam itu diikuti, itu bukan hanya membentuk manusia menjadi taat kepada Allah, tapi juga menghasilkan nilai kemajuan dalam bentuk peradaban.